Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan proyek Pancasila, proyek mata kuliah pendidikan Pancasila, tetapi saya mencoba menghubungkan beberapa proyek itu terkait dengan persoalan-persoalan fenomena aktual. Mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena Pancasila itu kan sebenarnya sebuah sistem moral yang di dalamnya mempunyai 5 nilai yang harus diinternalisasikan dalam ruang kehidupan sehari-hari. 5 nilai itu adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kelima itu menjadi sistem nilai yang menjadi bangunan fondasi penting bagi tegak berdirinya negara bangsa Indonesia. Nah, sistem nilai itu bukan sesuatu yang hanya menjadi sebuah standar moral, tetapi juga harus terimplementasi dalam praktek hidup sehari-hari. Karena kita mengakui Pancasila tidak hanya sebagai sebuah dasar negara, Pancasila tidak hanya sebagai sebuah ideologi, tapi Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Artinya, semua warga bangsa Indonesia dalam aktivitas kehidupannya harus digerakkan oleh spirit melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sehingga dalam bahasa yang bersifat formal, ada dua bentuk pengamalan Pancasila. Yang pertama adalah pengamalan Pancasila yang bersifat subjektif, yang kedua adalah pengamalan Pancasila yang bersifat objektif. Pengamalan Pancasila yang bersifat subjektif adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu terlembaga, terimplementasi, dan dilaksanakan oleh semua warga bangsa Indonesia tanpa kecuali, sebagai individu maupun sebagai bagian dari warga negara Indonesia itu. Maka sebagai individu, setiap orang Indonesia itu harus berketuhanan, harus mengedepankan nilai kemanusiaan, mengedepankan nilai persatuan, mengedepankan dalam berpolitik, mengedepankan asas kerakyatan, dalam bernegara, tujuannya jelas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dalam konteks Pancasila sebagai pengamalan Pancasila secara objektif, itu terrealisasi melalui praktek munculnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh state, oleh pemerintah, oleh negara. Kebijakan-kebijakan itu baik melalui undang-undang dasar, undang-undang, perda, permen, dan sebagainya. Semua bentuk kebijakan politik sebagai implementasi dari pelaksanaan nilai Pancasila itu harus terwujud dalam kebijakan-kebijakan itu. Maka tidak boleh ada satupun kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini bertentangan dengan Pancasila. Dalam satu kesatuan utuh nilai Pancasila, nilai ketuhanan sampai pada nilai keadilan tidak melulu hanya berlaku pada satu bidang, tapi Pancasila itu kan sistem 5 sila itu adalah sebuah kesatuan organis. Kita nggak boleh mengedepankan yang satu dengan mengabaikan yang lain. Yang lain tidak boleh seperti itu. Berketuhanan itu pasti dengan jadinya berkemanusiaan dan juga berkeadilan. Nggak boleh hanya melaksanakan asas demokrasi tapi mengabaikan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Nggak boleh hanya atas dasar nilai persatuan tapi mengabaikan nilai keadilan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan kesatuan organis yang satu. Nilai-nilai Pancasila itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan karena semuanya saling mengkualifikasi. Nah, makanya yang harus diperlukan oleh kita adalah bagaimana standar moral yang sudah ada, yang sudah merupakan warisan genuine dari the founding fathers kita itu, kemudian kita implementasikan dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, sehingga melalui implementasi nilai Pancasila itu akan muncullah bangunan sistem sosial yang betul-betul mengedepankan kesetaraan, bangsa yang religius tapi setara, karena mengedepankan nilai kemanusiaan dan sebagainya, dan bersatu, bukan memisahkan satu sama lain. Kemudian sistem ekonomi juga begitu, sistem ekonomi yang tidak hanya melulu berorientasi pada profit oriented, ya kan, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan kehidupan umat manusia. Makanya sistem ekonomi yang dibangun juga harus berdasarkan asas moral, nilai ketuhanan, dan nilai kemanusiaan. Tujuannya adalah keadilan sosial. Begitu juga dengan sistem politik, sistem hukum, dan sebagainya. Nah, praktek-praktek berkehidupan itulah sebagai salah satu bentuk konkret
bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diimplementasikan dalam ruang-ruang kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya kalau kemudian kita melihat bahwa ternyata ada berbagai peristiwa yang kemudian bersifat kontraproduktif atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu, maka yang dievaluasi bukan Pancasilanya sebenarnya, tetapi bagaimana kemudian kita mengevaluasi jangan-jangan implementasi nilai Pancasila itu yang bermasalah. Strategi sosialisasi nilai Pancasila ke dalam masyarakat itu yang bermasalah gitu loh. Ini yang harus betul-betul kita pikirkan. Makanya sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita membuat rumusan atau strategi kebudayaan bagaimana sih nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan itu terimplementasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita sudah sepakat bahwa Pancasila itu sebagai dasar, sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup, sebagai falsafah hidup bangsa. Artinya apa? Nilai Pancasila itu sebagai ukuran normatif untuk menuju masa depan, sekaligus spirit yang menggerakkan bagaimana kehidupan berkebangsaan itu harus betul-betul dilakukan. Implementasi sila pertama misalnya, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang religius, ya. Bukan negara agama, tapi negara yang mayoritas penduduknya adalah menjalankan, yang mayoritas penduduk adalah orang yang taat atas agama yang dia yakini, ya. Makanya hampir semua warga negara Indonesia sesungguhnya memiliki keyakinan atas kepercayaan ada sesuatu yang gaib pada Tuhan. Maka namanya ketuhanan yang Maha Esa. Nama Tuhannya diserahkan pada masing-masing agama. Ini yang menunjukkan bahwa sistem normatif ini berlaku untuk semua agama. Makanya kenapa Pancasila itu berfungsi menyatukan orang yang berbeda agama. Ya kan? Karena semua agama mengaku adanya Tuhan gitu loh. Tapi bagaimana cara mereka beragama tergantung pada masing-masing umat beragama. Maka dengan melihat sila pertama ini, prinsip toleransi harus dikembangkan, prinsip di mana kita menghargai orang yang berbeda agama dalam ruang publik namanya Indonesia ini juga harus betul-betul dikembangkan. Jangan sampai kemudian kita boleh yakin dengan kebenaran keagamaan kita, tapi kita tidak boleh dalam ruang publik menegasikan keyakinan keagamaan orang lain. Bagaimana mereka dihargai sebagai orang yang punya hak atas nama agama, juga sebagai manusia yang sama, yang harus setara dipahami dalam ruang publik ke Indonesia itu. Nah, kebenaran masing-masing agama biarkanlah pemeluknya yang kemudian berhak atas nama klaim itu. Nah, prinsip itu jika dibangun, maka kita akan menemukan bahwa ruang publik ke Indonesia ini adalah ruang publik yang nyaman bagi bertemunya orang-orang yang berbeda agama, bertemunya orang-orang yang berbeda suku bangsa, bertemunya orang-orang yang berbeda etnis dan sebagainya. Kenapa? Karena kita ada koridor namanya nilai religiositas itu loh, nilai ketuhanan itu. Makanya kenapa kemudian dalam praktek berbangsa nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan itu menjadi asas moral, asas yang fundamental dalam moralitas berkehidupan kebangsaan. Ini prinsip sila pertama, ya. Prinsip sila pertama itu makanya kalau kemudian ternyata tiba-tiba ada sekelompok orang dengan sifat adigang, adigung, adiguno memaksakan kehendak keyakinan keagamannya pada orang lain, ini jelas melanggar, ini jelas kontraproduktif dengan prinsip nilai-nilai dalam Pancasila. Karena ruang publik ini bersifat netral, ya kan? Kita nggak boleh mengklaim bahwa ruang publik itu milik diri sendiri, milik kelompoknya. Indonesia itu ruang sebuah state negara yang di dalamnya ada banyak orang yang punya pemahaman dan kepercayaan berbeda-beda, dan itu harus dihargai. Maka sifat menghargai terhadap keyakinan berbeda itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita adalah termasuk bangsa yang punya civic value, punya keutamaan sebagai masyarakat sipil yang menghargai perbedaan itu. Dengan menghargai perbedaan, maka interaksi antar manusia yang satu dengan yang lainnya akan terbangun dengan cara yang sangat kondusif. Agama menjadi sumber membangun peradaban bangsa, bukan menjadi katalisator untuk melahirkan konflik satu sama lain. Makanya kenapa kemudian dengan Pancasila kita akan meletakkan bangunan keagamaan sifatnya moderat, inklusif, ya kan, yang tetap melihat membenarkan diri tanpa harus menegasikan yang lain. Karena ini kita hidup dalam sebuah ruang publik yang demokratis.
Demokratis itu nggak boleh memaksakan kehendak, termasuk dalam konteks ini adalah memaksakan keagamaannya masing-masing. Termasuk juga ada juga dengan nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan, misalnya ada kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif, mengunggulkan satu etnis dengan meniadakan etnis lain misalnya, atau kita memperlakukan orang lain secara lebih rendah karena status sosial, karena jabatan, karena agama, karena etnisitas. Itu menunjukkan bahwa kita belum bisa mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep kemanusiaan yang adil dan adil beradab ini menunjukkan sebuah konsep yang seringkali malah melampaui hak asasi manusia. Karena bahasanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kan? Ya, artinya bagaimana kita membangun sebuah persaudaraan antar manusia dengan keadilan dan keberadaban gitu loh. Kemudian persatuan dan sebagainya. Persatuan Indonesia itu menunjukkan bahwa meskipun kita ada 17.000 pulau, ada 600 sampai 700 grup etnik, tapi sesungguhnya kita punya imajinasi yang tunggal tentang kesatuan keindonesiaan itu. Sehingga meskipun kita berbeda etnisitas, berbeda agama, tapi ada narasi yang sama. Sehingga kalau narasi yang sama sebagai bagian dari warga bangsa Indonesia, sehingga kalau ada dari sekelompok kecil orang yang kemudian mengedepankan primordialismenya, sifat kedaerahannya dengan meniadakan unsur-unsur primordial dari suku bangsa yang lain, ini adalah bibit atau benih yang kemudian bisa melahirkan sebuah fenomena konflik di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Makanya kenapa kemudian kita di dalam ruang namanya Indonesia ini, setiap ruang tidak boleh diklaim sebagai milik orang-orang tertentu, tapi ini milik bersama. Dulu memang kita tersekat, ya kan, tersegregasi dengan kepulauannya masing-masing, Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Maluku, Bali dan sebagainya. Tapi sekarang hampir semua sekali itu nggak ada. Karena di sekitar kita ternyata ada banyak orang yang berbeda etnisitas, berbeda agama dalam ruang yang sama. Nah, kalau kita tidak mengedepankan semangat persatuan, maka yang muncul adalah nilai-nilai yang justru memisahkan satu sama lain. Kemudian yang sila keempat tentang nilai kerakyatan, tentang praktik berpolitik, tentang berdemokrasi. Praktik berdemokrasi kita memang sampai sekarang memang harus terus diwujudkan gitu. Makanya kenapa sistem politik kita, sistem pemilu kita dari pemilu kemudian ada cenderung perubahan ya, karena memang demokrasi bukan sesuatu yang tiba-tiba ada. Demokrasi adalah sesuatu yang harus terus-menerus diwujudkan, harus terus-menerus diciptakan gitu loh. Dia sebuah nilai yang sudah belum hadir dalam ruang namanya dunia, tapi manusia sebagai subjek lah yang harus melahirkan prinsip demokrasi itu. Sebuah prinsip yang mengedepankan kesetaraan, sebuah prinsip yang mengedepankan asas kemanfaatan publik, sebuah prinsip yang mengedepankan asas keadilan dan persaudaraan antar umat manusia. Itu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini menjadi sebuah prinsip yang untuk sementara waktu ini dianggap sebagai alternatif paling memungkinkan untuk menata sebuah bangsa di tengah pluralitas, kemajemukan, berbagai realitas perbedaan kepentingan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila negara Indonesia itu mampu bisa melembagakan tujuan dalam hidup bernegara, yaitu apa? Bertujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Social justice, keadilan sosial itu harus dipahami sebagai sebuah orientasi dalam pembangunan. Pemerataan pembangunan dipakai dalam rangka untuk agar semua warga bangsa Indonesia itu menikmati akses pembangunan yang sama. Selama ini kalau hanya berpusat pada kota-kota tapi meminggirkan desa, itu menunjukkan ada bias pembangunan yang bias kota. Karena seolah mengedepankan kota dan memikirkan desa, atau mengedepankan pusat-pusat kota, pusat-pusat daerah dengan memikirkan yang lain. Makanya kemudian muncullah konsep otonomi daerah. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk pemerataan akses pembangunan. Jika dulu bangsa kita menyebut bahwa pulau-pulau yang di luar sentrum dianggap sebagai pulau terasing, pulau terluar, sekarang istilah itu diganti menjadi pulau terdepan. Nah, penganggapan perubahan istilah itu untuk menunjukkan bahwa setiap daerah di seluruh Indonesia itu harus dijadikan sebagai bagian penting dalam sebuah penataan sebuah wilayah. Makanya pembangunan itu juga harus merata di semua bidang.
di seluruh seantero negeri ini dalam rangka apa? Dalam rangka agar pembentukan negara untuk membangun kesejahteraan umum itu bisa dinikmati bersama. Nah, dalam rangka implementasi itu kan seringkali kita melihat ada fakta-fakta yang kontraproduktif di tengah-tengah masyarakat. Kita berkeinginan membangun pemerintahan yang bersih, tiba-tiba muncul korupsi. Kita berkeinginan membangun bangsa yang religius, yang toleran, tiba-tiba muncul kelompok-kelompok radikal yang melakukan penyerangan atas rumah ibadah kelompok-kelompok tertentu misalnya. Dalam rangka membangun persatuan Indonesia, tiba-tiba muncul kelompok-kelompok yang mencoba memisahkan diri dari Indonesia. Dalam rangka untuk membangun keadilan misalnya, ternyata pada konteks-konteks tertentu muncullah raja-raja kecil yang sangat dominan di bidang politik ekonomi. Nah, fakta-fakta kontraproduktif inilah yang harus direduksi, diminimalisir. Nah, tugas proyek kelompok kalian adalah bagaimana kalian mencoba menciptakan strategi kebudayaan dalam rangka untuk memutus mata rantai masalah-masalah yang muncul karena kontraproduktif dari implementasi nilai Pancasila itu, antara kenyataan dengan sesuatu yang seharusnya kok terjadi perbedaan. Apa harus langkah-langkah yang harus kalian tetapkan dan kalian lakukan. Ini yang terpenting. Karena bagaimanapun kita sudah mensepakati bahwa Pancasila itu common value, nilai dasar bersama, sebagai konsensus bersama. Tinggal bagaimana yang sudah ada ini kita sebarluaskan, kita internalisasikan, kita sosialisasikan sehingga dia menjadi bagian dari keseharian warga bangsa Indonesia. Ini menjadi tugas berat teman-teman kita, teman-teman sekalian. Ini tugas berat kita semua. Bagaimana kita tidak harus menuding orang lain mengalami krisis dan sebagainya, tapi kita adalah subjek yang harus membangun supaya tidak terjadi krisis. Ini yang disebut bahwa setiap warga individu di Indonesia itu merupakan subjek penting dalam implementasi nilai Pancasila. Dan ini yang mohon teman-teman bisa realisasikan dalam proyek-proyek selama 2 minggu ini, kemudian kita diskusikan dalam minggu ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13, 14. Di situ nanti kita evaluasi, nanti kita pilih yang sangat luar biasa. Jika semuanya luar biasa, nanti akan ada display. Nanti kita minta agar PDB itu ada display terkait dengan tugas-tugas proyek implementasi nilai Pancasila dari yang dibuat oleh teman-teman sekalian. Sekali lagi, terima kasih. Selanjutnya kita bisa diskusi untuk mengembangkan proyek itu secara berkelanjutan minggu ini sampai minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.